Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin dan insyaallah kita akan membahas bab tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan ya dan takwa. Kita lanjutkan saja ya kepada hadis yang pertama. Dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhaini radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia telah berperang. Dan barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarga orang yang ikut perang, maka ia telah berperang. Ini ya, senada dengan yang sudah saya jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya. Dalam Islam banyak sekali cara kita untuk mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kita tidak bisa berperang, lalu kemudian kita memberikan makan kepada orang-orang yang berperang, kita termasuk orang yang berperang. Kita tidak bisa ikut berperang, tetapi kita memberikan nafkah kepada keluarga yang berperang tersebut, maka kita termasuk orang yang berperang. Itulah Islam, Masya Allah, luar biasa. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan tentara ke Bani Lihyan dari kabilah Khuzail. Beliau bersabda, hendaklah setiap dua orang dalam satu keluarga, yang satu keluar, yang satu menjaga keluarganya, niscaya pahalanya dibagi antara keduanya. Begitu ya, Masya Allah. Sama dengan hadis yang pertama tadi. Kalau ada dua orang di antara keluarga tersebut, lalu kemudian yang satu ikut berperang, yang satunya diam di rumah untuk menjaga keluarganya. Bagaimana pahalanya? Pahalanya sama. Hanya saja pekerjaannya berbeda. Yang satu berjuang ya, melawan musuh, lalu yang satunya menjaga keluarga. Dua-duanya akan mendapatkan pahala yang sama. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan satu kafilah di Ar-Rawha. Lalu beliau bertanya, siapakah kaum ini? Kata beliau ya. Mereka menjawab, orang-orang Islam. Kemudian mereka bertanya, siapakah Anda? Beliau menjawab, Rasulullah. Kemudian seorang perempuan mengangkat bayi kepada beliau dan berkata, apakah baginya haji? Beliau menjawab, iya, dan bagimu pahala. Termasuk dari faedahnya juga bahwa anak kecil jika dihajikan oleh walinya, maka bagi walinya pahala. Ya, sedangkan hajinya untuk anak tersebut, bukan untuk si walinya. Telah banyak diketahui di kalangan mereka bahwa hajinya anak kecil adalah untuk kedua orang tuanya. Jadi pahalanya untuk kedua orang tua. Nah, bagi orang yang belum balik. Nah, tentunya kalau kita kembangkan hadis ini, jadi ketika orang tua mengajarkan kepada anaknya kebaikan, lalu kemudian anak tersebut melakukannya, contoh kecil saja ya, seorang tua mengajarkan kepada anaknya untuk sholat. Lalu kemudian terus-terusan si anak itu melaksanakan sholat, maka pahalanya untuk si orang tuanya. Lalu kemudian ketika orang tuanya mengajarkan kepada anak untuk berbohong, lalu kemudian si anak mempraktekkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya ini. Ketika dia ditanya, jawabannya selalu berbohong, dia berdusta. Lalu kemudian akan menjadi karakter dia. Maka si orang tua ketika anak masih belum balik, dosanya ditanggung oleh orang tua. Oleh karenanya kepada orang tua, ya, mari kita ajarkan anak-anak kita hal-hal yang baik, sehingga ketika mereka melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan pahalanya sendiri, ya. Nah, beda dengan dosa yang dia lakukan. Kalau misalkan dosa yang anak tersebut lakukan, maka seorang tersebut akan mendapatkan dosanya juga. Kita lanjutkan hadisnya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bendahara muslim yang amanat adalah yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya
kemudian memberikan secara sempurna, lapang, dan senang hati kepada orang yang diperintahkan untuk diberi, maka dia termasuk orang-orang mendapatkan pahala sedekah tersebut. Ini ya kekurangan di antara kita, terkadang kita memberikan seseorang itu posisi yang dia tidak mumpuni dalam hal tersebut. Lalu kalau kemudian kita misalkannya tugaskan kepada bendahara, dan bendahara tersebut memang benar dia itu mumpuni dalam bidangnya, lalu kemudian dia berikan secara sempurna, ya, lapang senang hati kepada orang yang diperintahkan untuk diberi, maka dia termasuk orang-orang mendapatkan pahalanya juga. Kalau kita ambil contoh yang salahnya, ya, si bendahara nih diperintahkan untuk atasannya untuk memberikan hak-hak harta atasan tersebut, ya, untuk memberikan kepada si fulan sekian orang nih misalnya. Lalu kemudian si bendahara tersebut dia diberikan oleh bosnya 100 juta, lalu si bendahara ini ternyata memberikan orang-orang yang bersangkutan, ternyata yang diberi itu adalah 90 juta. Jadi dia potong 10 juta, maka dia akan mendapatkan dosanya dan ditanggung nanti olehnya di akhirat. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini, ya, kita hendaklah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kita saling tolong menolong. Kalau kiranya kita tidak bisa menolong seseorang dengan harta kita karena qadarullah, ya, atau kita tidak mempunyai harta, lalu kemudian kita ingin menolong seseorang, maka tolonglah dengan tenaga kita. Kita tidak bisa memberikan ongkos kepada orang nih, misalnya dia mau pergi pulang kampung, kita nggak bisa memberikan ongkos karena kita juga tidak punya uang sekian, ya, banyaknya. Nah, bagaimana caranya? Kita membantu dia untuk membawa barang bawaannya, naik ke angkot gitu, atau kita antar sampai ke jalan misal, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga. Mengantar saja, ya, itu membawa barang bawaannya, itu kita mendapatkan pahala. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak bisa nih mengangkat barang bawaannya, disebabkan karena tenaga kita mungkinnya tenaganya kurang, jadi dia tidak bisa membawa barang bawaan tersebut. Doakan saudaramu, doakan saudara kita, mudah-mudahan perjalanannya ini selamat sampai tujuan. Nasihati saudara-saudara kita. Nah, begitu juga, ya, saling menasihati, sama, ya, saling menasihati. Tentunya pendekatan kita ini kan berbeda-beda, ya, caranya. Ada orang dengan cerita-cerita, walaupun kumpul-kumpul berbincang-bincang santai. Terkadang ada orang yang pandai menyisipkan ilmu di dalamnya. Banyak orang yang demikian, ya. Contoh teman-teman kita. Teman-teman kita ini tidak bisa berdakwah di depan banyak orang. Seperti guru-guru kita kan, ya, mereka berdakwah, mereka berceramah, di mana audiennya ribuan. Ada orang yang tidak bisa melakukan demikian, tetapi ia luar biasa pendekatannya kepada anak-anak jalanan. Ia luar biasa pendekatannya kepada anak-anak yang orang lain pandang itu adalah anak-anak yang terbuang, gitu. Anak-anak yang kesannya itu negatif. Tapi Masya Allah, sebagian dari teman kita, mereka masuk di dalamnya, lalu kemudian memberikan nasihat-nasihat, memperbaiki penampilannya. Alhamdulillah, mereka bisa jadi berubah. Dan ternyata banyak juga orang-orang yang bisa berceramah di hadapan orang yang banyak, di hadapan jamaah yang ribuan itu, tetapi mereka tidak bisa masuk, ya, di frekuensi anak-anak yang ada di jalanan. Oleh karenanya tugas kita itu masing-masing. Tidak harus menjadi kiai, tidak harus dipanggil ustadz dulu baru kemudian dia ceramah. Tidak. Sampaikan kata Rasulullah, walaupun itu satu ayat. Sampaikan, ya. Tidak harus, ya, aduh saya makan bukan ustadz jadi nggak bisa. Itu tidak bisa kita mengatakan demikian. Kita pernah belajar misalkan sholat itu adalah wajib. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kita sampaikan kepada teman-teman bergaul kita ini. Misalkan dia tidak pernah sholat. Kita sampaikan. Kita kan Islam ini setidaknya lah kita sholat. 5 waktu lah sehari semalam. Nggak perlu sholat sunnah lah. Kita sholat yang wajib dulu aja. Sholat zuhur dan nggak nyampe 5 menit kok. Kita baca dulu Al-Fatihah. Yang wajib-wajibnya sajalah kita lakukan. Lama-kelamaan insya Allah teman kita akan sholat. Nah,
gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu ustadz dulu berceramah sekian lama lalu kemudian apa ya kita berharap teman kita ini bisa sholat. Tidak. Terkadang ya teman kita yang dianggap oleh orang ya yang tidak pernah sholat atau yang biasa di jalanan ini, mereka terkadang hatinya tersentuh dengan orang-orang sekitarnya. Nah, oleh karenanya ya, kita jangan mengabaikan mereka. Jangan abaikan mereka. Nah, pernah juga ya pengalaman saya, ternyata mereka ini merasa diabaikan, tidak diperhatikan oleh orang-orang tua yang ada di masjid. Ini kesalahan kita ya orang-orang di masjid ini. Orang-orang di masjid ini mereka hanya ngobrol dengan orang-orang yang mereka kenal. Ngobrol dengan orang mereka kenal sehingga melihat orang yang pakai anting, pakai tato, akhirnya dikucilkan. Nah, sehingga mereka-mereka ini meluapkan emosinya di jalan, menemukan teman-teman sefrekuensi mereka, akhirnya apa? Ya terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Coba kalau kita dekati mereka, ya pengalaman saya, ketika saya tanya mereka, jawabannya seperti itu. Ternyata mereka asik juga sebenarnya. Banyak di antara mereka yang tahu hadis. Banyak di antara mereka ternyata hafal beberapa ayat Al-Quran, beberapa surah dari Al-Quran. Nah, itu mereka hanya butuh rangkulan saja. Ya mari ya teman-temanku sekalian, ya, pada penceramah, kepada para dai, ayo sesekali kita terjun kepada saudara-saudara kita yang ada di jalan. Ada teman saya ya, Masya Allah, beliau ini dia bergelutnya kepada anak-anak yang ada di jalan, di kolong-kolong jembatan. Masya Allah luar biasa, beliau itu dihormati oleh mereka. Beliau datangnya dari jauh aja, mereka langsung salam, cium tangan begitu. Beliau ya pengajian juga, menyampaikan pengajian, tapi pengajiannya yang ringan-ringan sambil anak-anak ini ya bisa ketawa. Nah, itu sebenarnya mereka juga ingin, hanya saja masyarakat memandang mereka, sebagian masyarakat ya memandang mereka sebelah mata. Padahal inilah yang sebenar-benarnya tolong menolong dalam kebaikan itu di kalangan-kalangan mereka ini. Pahalanya Masya Allah luar biasa besarnya. Itu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.